Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga yang mendengarkan mendengarkan saya ini bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, ya paling tidak bisa dilaksanakan atau diapresiasikan dengan baik. Kita akan berbicara, kita akan menjelaskan tentang bagaimana akselerasi pembelajaran tatap muka di sekolah pada bulan Juli 2021 yang akan datang. Nah, kita selama 1 tahun ini ya, dengan adanya pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia masih banyak siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tentunya lamanya PJJ itu akan berdampak negatif pada siswa maupun pada orang tua siswa. Ya, bahkan hal ini bisa menyebabkan terjadi pembodohan. Ya, karena tidak semua mata pelajaran bisa jarak jauhkan. Perlu juga ada interaktif, perlu juga ada komunikasi face to face, ya, secara manusiawi. Karena tujuan dari pendidikan adalah memanusiakan manusia dengan segala potensi yang dimilikinya. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menilai, sebagaimana dikutip oleh kompas.com, PJJ ini ya dapat berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan. Resiko siswa mengalami putus sekolah juga akan meningkat. Karena mau tidak mau ya, banyak yang terjadi, anak terpaksa membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi ini. Tak hanya itu, dampak lainnya ialah dengan adanya penurunan capaian hasil belajar. Kemudian juga terjadi kekerasan kepada anak. Kemudian banyak lagi risiko-risiko eksternal lainnya. Nah, ini diungkapkan Menteri pada rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI di Gedung Nusantara 1 Senayan pada hari Kamis 18 Maret 2021. Nah, dalam rapat kerja itu membahas juga sejumlah isu krusial di dunia pendidikan. Salah satunya terkait persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM pada Juli 2021 mendatang. Pada rapat itu juga dibahas mengenai rencana pemerintah dalam memberikan vaksinasi bagi guru, kemudian asesmen nasional, serta penerimaan peserta didik baru. Nah, bagaimana sekarang pembelajaran tatap muka bisa diakselerasi, ya? Nah, sejak Januari 2021, penentuan pembelajaran tatap muka secara terbatas itu diserahkan sepenuhnya pada Pemda yang merupakan hak prerogatif Pemda. Pada awal tahun sudah diperbolehkan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Nah, bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka, itu adalah keputusan mereka untuk anaknya masih di rumah. Ujung-ujungnya keputusan itu ada pada orang tua. Tapi pada saat guru sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi tatap muka terbatas. Demikian dijelaskan Nadiem, dikutip dari laman DPR RI, ya. Nah, mengacu pada ketentuan PTM, yakni untuk daerah yang termasuk zona hijau dan kuning, dari sebaran COVID-19 sudah diperbolehkan dari sekarang pun untuk menggelar PTM atau pembelajaran tatap muka. Namun hingga saat ini zona hijau hanya 56% yang melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Dan pada zona kuning baru 28% yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Nah, untuk itu pembukaan sekolah tergantung pada keputusan Pemda masing-masing, dan ini merupakan hak prerogatif Pemda. Meskipun demikian, dengan adanya program vaksinasi, Mendikbud juga menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar PTM di sekolah bisa diakselerasi atau dipercepat. Learning loss yang sifatnya permanen itu akan terus terjadi jika kita tidak segera melakukan tatap muka. Kebijaksanaan ini kebijakan ini bertujuan mengakselerasi proses pembelajaran tatap muka di Indonesia. Demikian dijelaskan Nadiem. Nah, pada kenyataannya hanya 16% yang melakukan pembelajaran tatap muka dan 84% sisanya PJJ. Ini harus naik cepat, makanya dengan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan kita akselerasi PTM di sekolah. Selanjutnya pendapat Komisi 10 mendukung Mendikbud. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyambut rencana pemerintah untuk membuka kembali proses belajar mengajar secara tatap muka. Meskipun demikian, proses pembelajaran tersebut harus tetap dilakukan dengan hati-hati mengingat pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Untuk itu diharapkan pihak penyelenggara pendidikan benar-benar memastikan protokol kesehatan seperti memakai masker, yang seperti sekarang saya pakai, menjaga jarak, juga membatasi jumlah siswa, hingga pemberlakuan sistem shift yang harus tetap dilaksanakan. Karena ada pemberatasan jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, di mana maksimal adalah 18 siswa atau 18 orang per rombel. Komisi 10 juga mendukung terutama dari agenda yang dipaparkan Menteri. Semuanya positif dan kita dukung, terutama pembukaan sekolah tatap muka. Ini dijelaskan lebih lanjut oleh Agustina. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pembelajaran tatap muka menjelang tahun ajaran baru tahun 2021 di bulan Juli. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan catatan, dengan keharusan guru, tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan sudah divaksinasi. Kemudian dilakukan protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan masker yang sesuai dengan medis yang bisa mencegah terjadi penularan COVID-19. Kemudian juga menjaga jarak 1,5 meter. Proses pembelajaran juga dengan jumlah yang terbatas per rombel adalah 18 orang siswa. Dan juga interaksi antara guru dengan siswa diupayakan selalu berjauhan, tidak ada salam-salaman, tidak ada ciuman, baik cium tangan maupun bibir, nauzubillah. Tuh selama berada di sekolah juga kantin tidak dibuka, karena disitulah berkumpulnya manusia, orang-orang yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.